Alhamdulillah. Puasa tetap semangat. Sama kita puasa tetap tidak mengurangi semangat kita ya mengikuti program penyerah. Baik Bu Meti, hari ini yaitu kegiatan PI kelima kita akan temanya adalah tentang rancangan program yang berpihak pada murid. Fokusnya hari ini adalah refleksi penerapan aksi nyata modul 31, kemudian juga diskusi rancangan program yang berdampak pada murid, diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah, serta implementasi dari rencana di Lokakarya 3 untuk berbagi ke lokasi sejarah. Siap ya Bu ya. Nanti di kegiatan ini akan ada penilaian keterampilan coaching Bu Meti dengan rekan sejarah. Sudah disiapkan? Sudah. Meti, apa aja sih proses yang sudah dilakukan oleh Bu Meti selama mendapatkan materi pada pembelajaran daring dengan fasilitator atau fasilitator? Sebulan tahun ini saya sudah mempelajari modul 3.2, kemudian dilanjut dengan modul 3.3. Modul 3.2 itu kan tentang pengelolaan sumber daya di sekolah, kemudian 3.3 itu tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Kemudian sudah diimplementasikan belum? Untuk modul 3.3 itu baru sampai demonstrasi Bu. 3.1 udah di aksi nyata, kalau 3.2 masih proses. Ya, aksi nyatanya apa yang sudah dilakukan di sekolah? Yang sudah dilakukan di sekolah sih kemarin saya kan di modul 3.1 itu menganalisis dilema etika ya Bu yang terkait dengan saya, di mana saya meneliti kasus di murid kelas saya di kelas 2A itu ada siswa yang belum bisa membaca, belum bisa menulis, kemudian ada juga anak tersebut juga jangan masuk. Setelah saya lakukan penelitian, saya kunjungi ke rumah, kemudian saya panggil juga orang tua dari anak tersebut. Ternyata memang anak tersebut itu tinggalnya memang kurang perhatian, kalau tinggal ada sama nenek orang tuanya kerja, jadi kurang perhatian gitu ya Bu ya, mulai dari perlengkapan sekolah pun kadang sampai ke sekolah tidak bawa apa-apa gitu. Nah kemudian yang saya lakukan, saya melakukan pendekatan juga ke orang tua bahwa memang ya mungkin tujuan orang tua itu untuk memenuhi kebutuhan anaknya ya dalam bekerja. Nah kemudian saya juga ke orang tua itu memberikan pengarahan juga bahwa memang tugas kita orang tua bukan hanya menyiapkan kebutuhannya saja, tapi kita juga harus memantau perkembangan anak tersebut. Kemudian setelah saya lakukan pendampingan pada orang tua tersebut, alhamdulillah orang tuanya mulai mulai ada sedikit kepedulian ya cucunya kepada orang tuanya juga sama. Anak tersebut alhamdulillah udah mulai masuk, udah mulai rajin lah gitu ya Bu ya, karena tadi mungkin dari orang tuanya juga. Namun untuk proses kalismenya itulah yang masih belum memenuhi gitu ya. Bahkan kemarin dinilai semester 1 saja nilainya itu sudah dikasih di bawah KKM tapi pas KKM gitu. Yang saya khawatirkan nanti ketika naik ketika semester 2 kalau anak tersebut tidak bisa menuju KKM takutnya nggak naik kelas. Solusi lain solusi yang lain saya sih memikirkan untuk memberikan pendampingan tambahan sebelum pulang anak tersebut biasa saya ini, sambil saya juga minta bantuan ke orang tua, jadi jangan hanya dari saya saja yang membimbing, tapi dari orang tua pun harus, karena lebih banyak di lingkungan rumah ya, atau mungkin saya tawarkan opsi orang tuanya itu anaknya dileskan gitu ya, maksudnya cari guru yang bisa membimbing di rumah, karena kan mereka mungkin tinggal dengan kerja gitu. Jadi setelah saya belajar tuh tambahan ya kapan nanti kira-kira apa sudah dilaksanakan apa belum? Sudah tapi belum seperti itu ya Bu ya, karena jadi hanya sesekali saja ketika misalkan seminggu 2 kali
jadi nggak Nggak intens setiap tiap hari. hari gitu. Tapi kalau misalnya tetap program ya. Oke, baik, berarti luar biasa sekali ya sudah dilakukan itu. Kemudian untuk pembelajaran dari yang saya lihat tugas-tugas ini itu semua dilaksanakan. Hanya ada di elaborasi ya Bu Yeti, yang terkait informatif yang lewat ini. Itu pada saat itu saya itu elaborasi yang sebelum saya masuk rumah sakit tuh jadi saya nggak fokus tuh Bu, suami lagi apa kena musibah jadi sibuk itu pun ketika elaborasi saya lagi jalan mau ke apa rumah sakit gitu mau cek. Terima kasih Bu Meti tadi sudah menceritakan ya, menjelaskan terkait dengan yang sudah dilaksanakan oleh Bu Meti. Selanjutnya Bu Meti, rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, kira-kira rancangan apa untuk bisa meningkatkan pengalaman Bu Meti ya sebagai calon guru penggerak ini, rancangan program yang berdampak pada murid dengan rancangan seperti apa? Apakah Ibu sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Sudah. Kayak dalam seperti apa Bu bentuk programnya? Bentuk programnya itu kurikuler Bu ya. Jadi saya berpikir memilih program ini melihat dari latar belakang sekolah saya ya Bu ya. Jadi untuk tingkat kebersihan di sekolah saya itu masih kurang Bu. Kemudian tidak ada kegiatan olahraga seperti contohnya senam bersama. Ya, jadi akhirnya saya berinisiatif melatar belakangi dari itu semua membuat program jadi kasihat Bu. Oh iya. Kamis singkatannya. kami itu panjangan dari Kamis Bersih dan Sehat. Oh ya, kasihat ya. Iya, kasihat Kamis Bersih dan Sehat. Apa yang menjadi tantangan Ibu dengan membuat program tersebut? Mungkin tantangan yang saya hadapi itu namanya kita membuat program ya kita tidak sendiri Bu, pasti tentunya dibantu dengan dewan guru, dengan komunitas sekolah tentunya ya, murid, guru dan murid komite. Tantangannya adalah ketika saya mencetus program ini adalah biar menjadi satu kesatuan merangkul semua kepentingan bersama. Nah itulah untuk menyatukan idenya itu yang mungkin sedikit tantangan buat saya ya, karena kita bisa menyatukan, bisa menyamakan persepsi mengenai program ini, itu yang tantangan itu ternyata tadi oleh Bu Meti mampu untuk dihadapi ya solusi ini. Itu akan kira-kira akan berdampak positif ke siswa nggak Bu? Kalau menurut saya berdampak positif ya untuk kepemimpinannya. Jadi kenapa dengan program ini bisa memiliki dampak positif terhadap siswa? Karena dari program yang saya buat ini, siswa dilatih untuk bergotong royong, ya, dengan sesama teman, kemudian bisa lebih lebih mencintai lingkungan, ya, mencintai lingkungan, dan dia bisa bisa mandiri menentukan oh ya bagaimana sih lingkungan yang bersih itu, terus apa yang harus dilakukan agar lingkungan itu bersih, kemudian bagaimana sih bergotong royong, karena kalau saya lihat anak-anak di sekolah tingkat SD ya, ini gotong royongnya itu udah mulai berkurang Bu, apalagi kalau melihat sampah itu kayaknya mereka acuh pura-pura nggak lihat. Jadi yang ingin saya bangun itu anak-anak itu bisa bergotong royong dengan teman-temannya, dengan kita juga para guru, dan tentunya bisa sadar bahwa lingkungan itu memang harus dijaga. Ya nanti program ini Bu Meti akan bisa Bu Meti program kegiatannya didokumentasikan ataupun misalnya dijadikan satu program bisa nanti untuk dihasilkan yang baik. Oke baik, makasih Bu Meti ya, luar biasa sekali sudah menjalankan program tersebut. Semoga konsisten selalu ya dan mampu meningkatkan kompetensi Bu Meti sebagai calon guru penggerak. Berikutnya Bu Meti terkait dengan komunitas praktisi. Bagaimana komunitas praktisi yang sudah Bu Meti bentuk
Waktu di awal saya membentuk komunitas kelas 2 Ibu ya. Nah kemarin semenjak ada PMM, saya sudah bicara dengan kepala sekolah bahwa kita akan membentuk komunitas belajar dengan guru-guru. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kompetensi kami guru-guru yang ada di SD Spasial. Untuk kegiatannya sudah berjalan Bu, dari kemarin itu sebetulnya dari sebelum adanya dengan modul 3 ini komunitas itu contohnya kayak kemarin kita menyusun LHK ya Bu ya secara bersama-sama. Jadi di situ kita saling koreksi, berkolaborasi, mengoreksi, saling memberitahu gitu ya, karena kan masih ada guru yang kebingungan. Kira-kira masih berjalan kan nanti bila mana program guru penggerak Bu Meti sudah selesai? Insya Allah masih Bu, dan kebetulan di SD Spasial 3 ini ada lagi satu CGP nanti yang akan ikut pendidikan di angkatan 10. Jadi insya Allah mungkin akan lebih berkembang lagi dengan adanya CGP yang lainnya gitu kan. Kalau programnya jadi masih berkelanjutan. Masih berkelanjutan. Oke Bu Meti, baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih ya sudah melakukan dalam 1 bulan kebelakang ini kegiatan-kegiatan dari PPP. Selanjutnya Bu Meti melaksanakan pasca observasi pembelajaran dengan termasuk Jawa. Itu saja, silakan. Jumpa kembali dengan saya Nadia Syanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Sukasari 3 Kabupaten Tangerang. Pada kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Lia Cipta Putriani, kemudian Ibu pengajar praktik saya, Ibu Nyai Santi SPD, yang akan mengamati jalannya observasi coaching pada hari ini. Kegiatan pasca observasi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana rekan sejawat melakukan kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum Ibu ya. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Gimana Ibu? Deg-degan nggak? Boleh tarik nafas dulu ya kita praktekkan teknik bisa tarik nafas dulu kemudian ya sudah agak lega ya. Ya enjoy aja Bu ya. Iya. Bu Ria, pada hari ini kita akan melaksanakan proses percakapan pasca observasi ya, di mana saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses kegiatan observasi kemarin ya, yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, Ibu sudah siap? Ya, sudah siap ya. Yang pertama, kemarin kan Ibu sudah melakukan observasi ya. Saya mau tahu nih bagaimana sih perasaan Ibu nih terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas kemarin Bu? Alhamdulillah kemarin observasi berjalan lancar, tapi karena saya tidak terbiasa jadi ada sedikit gugup-gugup Gitu ya. Jadi kemarin itu lancar ya, kegiatannya udah lancar dari awal, tapi ada gugup gitu ya Bu ya. Kenapa tuh gugup? Kenapa ya? Karena udah terbiasa kali ya. Observasi kan jarang dilakukan, pembelajaran kalau ada di ruangan ada orang lain tuh saya merasa auranya lain gitu, tegang. Iya benar sih ya. Memang kalau kita duduk gitu ya, tapi alhamdulillah bisa terlewati ya Bu ya. Kemudian Bu, yang kedua, bisa Ibu ceritakan kembali terkait area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa dan tahapan apa yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran di dalam kelas. Saya menggunakan metode pembelajaran di ini. Aspek yang saya lakukan yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan yaitu dengan mengamati, saya berharap anak saya, siswa-siswa saya dapat menuliskan bentuk bangun datar, segi 4, segi 3, dan lingkaran.
aspek keterampilan, yaitu dengan berkreasi. Saya berharap siswa saya dapat membedakan mana benda konkret yang termasuk bangun datar segi 4, segi 3, dan lain-lain. Dan yang termasuk keterampilannya juga, yaitu dengan mencoba, saya berharap siswa saya dapat membuat bangun datar, benda bangun datar sederhana segi 3, segi 4, dan lain-lain. Jadi ada pengembangan yang melakukan pengembangan itu berdasarkan belajar itu menggunakan metode discovery learning gitu ya, metode pengembangan gitu ya. Terus tadi itu disampaikan bahwa yang aspek yang ingin dicapainya adalah ada aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Kemudian yang ketiga, Bu, menurut Ibu sejauh mana sih area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Alhamdulillah kemarin sudah berhasil dilaksanakan, namun masih ada sedikit kekurangan yang perlu saya sempurnakan. Jadi kemarin itu sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil namun ada sedikit yang perlu dilaksanakan gitu ya Bu ya, Bu ya. Menurut Ibu, apa sih kekurangannya? Kan tadi Ibu bilang ada kekurangan yang perlu dimaksimalkan ya. Nah, menurut Ibu, apa sih Bu kekurangannya atau mungkin ada kendala-kendala apa mungkin yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kebetulan kemarin saya menggunakan pengelompokan secara besar, dan itu ternyata belum efektif. Jadi metode pengelompokan kelas besar itu belum efektif. Kekurangannya untuk pengelompokan siswanya yang masih secara garis besar jadi efektif. Sedangkan mungkin kurang kondusif gitu ya. Berikutnya itu kira-kira nih apa yang bisa terjadi? Strategi pembelajaran yang kemarin saya jalankan di kelas, alhamdulillah sudah baik. Hanya dalam pelaksanaannya saya belum maksimal karena itu pengelompokannya terlalu besar, jadi anak kurang nyaman belajar. Tidak semuanya mengikuti pembelajaran secara aktif untuk beberapa saja. Jadi Ibu sebenarnya strategi seperti itu sudah tepat ya. Namun mungkin dalam praktiknya karena tadi Ibu masih melakukan kelompok yang besar ya, jadi belum maksimal gitu ya Bu ya. Baik Bu, kira-kira rencana Ibu ke depan apa? Rencana saya ke depan, insya Allah saya akan meningkatkan strategi pembelajaran, dan insya Allah nanti anak-anak saya akan jadikan kelompok kecil berdasarkan bakat minat siswa-siswa saya. Jadi nanti tidak ada lagi kelompok besar, saya akan kelompokkan anak-anak berdasarkan bakat dan minat dalam kelompok kecil. Oke, jadi yang akan Ibu rencanakan ke depan tadi akan meningkatkan strateginya ya. Kemudian Ibu juga akan melakukan anak-anak sesuai dengan belajarnya dari kelompok kecil, tentunya dengan sesuai dengan kenyamanan siswa ya, agar tadi lebih aktif lagi siswanya. Lalu jadi itu rencana Ibu. Nanti pada saat proses pembelajaran ke depan Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan siswa. Kemudian mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan kemarin ya Bu ya. Saya tunggu cerita-cerita Ibu nanti, apakah nanti Ibu bisa merealisasikan atau tidak. Jadi ya, kemudian Bu, kira-kira apa nih? Tadi kan Ibu sudah mengutarakan ya rencana Ibu ke depan. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan tadi rencana yang Ibu sebutkan tadi?
insyaallah selepas Ramadan ini bulan depan insyaallah saya akan melakukan rencana-rencana yang tadi saya sudah Jadi ibu akan melakukan rencana menindaklanjuti ini nanti bulan depan ya Bu ya, selepas bulan Ramadan ini. Saat kuliah, wah luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dulu ya? Luar biasa sekali ya Ibu ya. Luar biasa sekali percakapan kita hari ini. Jadi menurut Ibu dengan kegiatan pasca observasi ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Oh, banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari pelaksanaan observasi ini. Terutama ilmu baru yang tadinya mungkin ketika proses belajar mengajar saya mengikuti alur begitu saja, ini ada perencanaan. Alhamdulillah yang tadinya kelompoknya besar, di bawah saya, nanti anak saya mau saya kelompokkan kecil. Luar biasa sekali Bu ya. Oke, baik Bu Ria, saya ucapkan terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang Ibu tadi sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu barusan ini bisa secepatnya Ibu realisasikan. Saya akhiri ya kegiatan pasca observasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk simulasi observasi di matematika Jawa luar biasa. Saya lihat ketenangan Bu Meti dalam melakukan coaching, kemudian juga sudah memenuhi 4 indikator wilayah saya ada DMS. Semoga terus dilakukan oleh Bu Meti untuk coaching berikutnya, tidak hanya selama program berpenggerak saja ya Bu Meti. Tertarik saya tadi melihat coaching Bu Meti dengan teman Jawa mampu menggali informasi dan juga mampu memberikan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh teman Jawa. Sekarang kita sudah di bagian akhir pendampingan Bu Meti ya. Kita setelah menjalani program PGP ini dari awal sampai akhir, apa sih yang paling dikuasai oleh Bu Meti dari materi-materi yang sudah dipraktikkan atau yang sudah disampaikan ke Bu Meti? Kira-kira yang paling dikuasai oleh Bu Meti? Yang paling saya kuasai itu di modul 1 ya Bu ya. Modul 1 2, 3 dan 4 tentang filosofi pemikiran kebebasan berwarna. Inilah kita harus menuntut. Nah itu yang tentunya menarik sekali ya, karena selama ini selama saya mengajar itu belum sepenuhnya direalisasikan oleh saya. Nah setelah saya mempelajari modul 1 ini, alhamdulillah saya bisa memahami bahkan menguasai materi tersebut. Luar biasa ya Bu Meti, mudah-mudahan tetap dilaksanakan dan bisa diberikan kepada teman-teman. Kemudian ada nggak materi yang masih membingungkan? Ada sih Bu ya. Apa itu? Ada ya, yang pertama di modul 3 sih khususnya ya, di modul ini dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Jadi saya tuh kadang masih bingung tentang 4 paradigma itu loh, yang benar apa latihan dan kebenaran dan kesaksian seperti itu ya. Ya pokoknya jadi memang itu kan sebetulnya setiap selama kita mengajar tentu kita menemukan hal tersebut. Namun kita mungkin penyelesaian masalahnya tidak menggunakan 9 pengambilan keputusan itu ya, tidak sesuai dengan di modul 3.1. Jadi itu mungkin yang masih saya perlu harus terus laksanakan, praktekkan mungkin. Dan di modul 3.2 dan yang terakhir 3.3 juga masih belum begitu menguasai. Jadi tentunya mungkin saya harus lebih sering mempraktekkan ya, harus lebih sering mempraktekkan agar kedepannya saya bisa menguasai. Saya mau tanya udah dijawab semua. Oh gitu. Aduh, Masya Allah luar biasa. Terima kasih Bu Meti sudah mengikuti pembelajaran dari juga selama 1 bulan terakhir. Saya ingin kalau dari Bu Meti terkait dengan aksi nyata 3.1 kemarin itu. Bu Meti melakukan 2 wawancara ya. Iya.
kepala sekolah saya dengan kepala apa sih yang bisa diambil dari Bu Meti kalau Bu Meti nanti mau bicara yang bisa saya ambil dari kegiatan kemarin saya wawancara kepala sekolah itu bahwa memang kasus dilema etika dan rujukan moral itu sering dijumpai ya, apalagi kepala sekolah ya, sering sekali menghadapi hal-hal tersebut. Mungkin untuk bisa melewati hal tersebut kita bisa mengidentifikasi dulu mana yang rujukan moral, mana yang dilema etika. Kalau untuk rujukan moral mungkin itu tidak ada lagi pertimbangan apapun dan akan langsung kalau saya misalkan Bu ya jadi kepala sekolah, untuk rujukan moral itu mungkin akan langsung saya cut. Jadi tidak ada lagi pertimbangan atau apapun. Tapi untuk dilema etika tentunya saya akan mempertimbangkan beberapa pertimbangan sesuai dengan yang saya pelajari di pendidikan 2011 ini dengan paradigma dan pengambilan keputusan. Pasti itu luar biasa. Tapi itu udah siap nih kalau ditakdirkan ya. Insya Allah kalau memang sudah ditakdirkan. Kita selesai proses hari ini untuk P5. Tapi saya mengingatkan nanti untuk P6. Bu Meti sebelum P6 nanti akan ada pengisian angket yang harus diberikan kepada kepala sekolah, 5 guru termasuk JAR dan juga 5 siswa. Nanti hasil angketnya di-upload di LMS. Jadi kita buka LMS-nya. Jadi sebelum P6 itu sudah dilakukan oleh Bu Meti. Ya, kemudian yang kedua juga Bu Meti ini nanti ada keterkaitannya dengan aksi nyata 3 ya, terkait yang rapat itu ya, pemetaan program yang berdampak pada murid. Iya, itu program pada murid itu juga harus dilakukan sebelum P6 karena kalau tidak salah nanti kita tidak lama lagi melaksanakan P6. Itu saja. Ada yang mau disampaikan untuk fasilitator selama pembelajaran daring? Sudah ada sih Bu kayaknya. Berarti jangan lupa ya koordinasi diskusi dan sebagainya juga di-upload di tugas aksinya. Terima kasih Bu Meti, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.